Oke, mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini lanjutan ya tentang penyelesaian grafik. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang model program linear. Jadi mengetahui bentuk standar dari program linear ya. Jadi bentuk fungsi tujuannya seperti apa dan fungsi kendalanya seperti apa. Serta kemarin itu membahas tentang soal-soal cerita yang kita implementasikan ke dalam bentuk matematis ya, sesuai dengan bentuk standar program linear. Jadi kalau sudah model matematisnya sudah dalam bentuk model standar program linear, baru kita bisa menggunakan metode program linear dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi hari ini ke arah grafiknya ya, menggambar grafik. Mungkin langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama adalah penyelesaian grafik. Jadi ada 3 metode penyelesaian masalah program linear yang dipakai. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode simplex, dan yang ketiga adalah metode interior. Ini penjelasan nanti bisa lebih detail dilihat di video ya. Saya bahas sekilas saja. Kemudian di sini ada metode grafik. Jadi metode grafik itu hanya terbatas pada jumlah, jadi dibatasi oleh jumlah variabel ya. Jadi kalau 2 variabel masih bisa kita selesaikan dengan metode grafik ya. Tapi kalau 2 variabel, kalau 3 variabel masih bisa ya. 3 variabel tuh, jadi kalau 2 variabel berarti 2 dimensi. Jadi sumbu X dan Y gitu ya. Kalau 3 dimensi, sumbu yang digambarkan dalam bentuk grafik itu adalah 3 dimensi sumbu X, Y, Z. Nah, kalau 4 dimensi sudah mulai agak susah ya gambarnya, kita membayangkannya aja agak susah kalau 4 dimensi ya. Nah, itu ada kekurangan yang terdapat di metode grafik. Kemudian karena kekurangan itu di metode simplex itu melengkapi kekurangan dari metode grafik. Jadi metode simplex itu bisa dikerjakan ya dengan jumlah variabel yang banyak, yang lebih banyak daripada metode grafik. Misalnya untuk 2 variabel ya bisa saja kita menggunakan metode simplex, tapi mungkin agak karena metode simplex ini ya berubah hitungan ya, jadi agak perlu ketelitian ya. Jadi kalau 2 variabel mungkin bisa cukup dengan metode grafik saja, tapi kalau di atas 4 dimensi itu sebaiknya saran saya menggunakan metode simplex ya. Kemudian untuk yang terakhir ini bedanya metode interior. Di sini metode interior itu memulai iterasinya dari titik dalam. Jadi dia menghitung nilai atau mencari titik optimal gitu ya dari suatu daerah, nanti kita sebut dengan daerah visible ya. Jadi dimulai dari titik bagian dalam. Ya, titik bagian dalamnya ya bisa sembarang gitu ya, sembarang posisi. Nah, bedanya dengan yang grafik dengan simplex ini, titik optimal yang dihitung itu, kalau yang grafik dan simplex ini merupakan titik terluarnya ya, dari suatu bidang ya. Misalnya daerah visible itu mungkin kalau sudah nonton videonya ya, jadi ada atau belajar materinya, ada daerah visible ya, yang arsirannya gitu ya, yang diarsir ya. Misalnya daerah visiblenya titik O, A, B, C gitu ya. Jadi
Nah, titik-titik sudut itu yang dihitung menggunakan metode grafik dan simplex. Sedangkan interiornya itu adalah titik-titik di dalam daerah visible OABC tersebut. Ya. Jadi itu bedanya. Kemudian, nah ini langkah-langkah ya penyelesaian program linear dengan metode grafik. Yang pertama itu buat model yang sesuai dengan masalah yang ada. Jadi langkah pertama sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi intinya dari soal cerita itu kita buat model persamaan linearnya ya. Dalam bentuk matematis ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, jadi harus benar ya dari model matematis tersebut karena nanti akan dilanjutkan langkah 2 sampai 5. Jadi kalau langkah yang pertama sudah salah model matematisnya, ya ada kemungkinan langkah berikutnya ya ikut salah juga gitu ya. Itu perlu diperhatikan ya langkah satu ini. Itu bisa ya harus benar ya. Kemudian yang kedua, nah setelah kita dapat model matematis tersebut, baru kita gambarkan kendala-kendalanya dalam bentuk grafik gitu ya. Jadi setiap kendala itu kita gambarkan dalam bentuk grafik, digambarkan dalam bentuk garis ya. Setiap kendala itu nanti garis. Untuk membuat garis itu minimal kita mencari dua titik supaya dua titik ini kita bisa hubungkan menjadi satu garis kendala. Jadi misalnya ada 3 kendala, ya otomatis titik yang terbentuk yang harus kita cari itu ada 6 titik ya. Satu setiap kendala itu ada 2 titik. Jadi kalau 3 kendala ya 6 titik. Kemudian langkah selanjutnya nomor 3, tentukan daerah visible. Nah, daerah visible ini ya gampang saja. Jadi kita melihat daerah arsiran yang sama ya dari kendala yang ada. Misalnya kendalanya ada 2. Nah, kira-kira setelah diarsir dari setiap kendala itu daerah mana yang arsirannya sama. Nah, itu akan menjadi daerah visible. Kalau kendalanya ada 5, nah harus 5-5-nya itu memiliki arsiran yang ada di daerah yang sama gitu ya. Tapi misalnya kalau ada 5 kendala, tapi satu kendala 4 ada yang arsirannya sama, tapi satu kendala tidak berhubungan dengan arsiran dari 4 kendala ini. Nah itu nanti ada istilahnya kejadian khusus. Itu kita pelajari di slide paling akhir. Itu tidak bisa kita selesaikan karena arsirannya berbeda gitu ya. Gitu. Jadi nggak ketemu arsirannya. Kemudian yang keempat, hitung nilai fungsi titik-titik sudut segi N ya, dari daerah visible-nya. Untuk menghitung nilai fungsi titik-titik ini kita masukkan nilai titik-titiknya. Misalnya titik itu kan ada 2 ya kan. Kalau 2 dimensi ya 2 titik ya ada X1 dan X2. Atau mau pakai variabel lain misalnya X dan Y, salah. Ini tinggal dimasukkan di dalam model matematis dari fungsi tujuan. Jadi tinggal dimasukkan aja X1-nya berapa, X2-nya berapa, ketemu nilainya gitu ya. Kemudian yang kelima, cari titik yang menghasilkan nilai fungsi yang paling optimal. Jadi nilai titik itu yang hasil dari langkah nomor 4 ya. Nah, nilai yang optimal. Kita sudah pelajari kalau yang optimal itu bisa ada 2 kemungkinan ya. Bisa memaksimalkan, bisa meminimumkan. Kalau memaksimalkan berarti kita mencari nilai titik-titik sudut itu yang paling besar. Kalau minimum ya berarti cari nilai titik-titik itu yang paling kecil. Nah itu aja sih bedanya. Kemudian kita lihat contohnya ya.
Ini contoh yang sudah dibahas di video sebelumnya, ada soal cerita tentang cairan superior dan standar ya. Jadi saya nggak bahas, langsung kita lihat, saya nggak bahas kembali ya. Jadi kita lihat ini aja model matematisnya. Jadi langkah satu sudah selesai kita kerjakan. Jadi langkah kedua, ini ya. Langkah kedua berarti mulai gambar grafik kendala-kendalanya. Titik tiga, daerah visibelnya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kendala-kendalanya kita gambar dulu dalam bentuk grafik. Model matematisnya. Ya. Jadi kendalanya di sini kita lihat ada dua ya. Dua intinya, ini satu tambahan yang supaya dia ada di kuadran pertama ya, supaya nilai X1 dan X2 itu nilainya selalu positif ya. Jadi supaya misalnya X1 kan jumlah cairan superior. Nah, X1 kan enggak, X1 X2 jumlah cairan. Kan nggak mungkin ada negatif ya, seperti itu. Jadi supaya dia menghindari menghasilkan adanya nilai negatif, kita kasih nilai atau kendala yang ini S1 S2 harus lebih besar sama dengan nol. Nah, di sini ada dua kendala. Ini dua kendala ini yang akan kita gambarkan dulu ke dalam grafik ya. Jadi setiap kendala itu kita cari dua titik, minimal dua titik untuk membentuk sebuah garis. Ini kita gambar seperti ini. Ini daerah kartesian ya. Ini cukup kita ambil kuadran satu saja gitu ya. Sebenarnya kan gambarnya kalau yang lengkap kan ada plus gitu ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Karena ada syarat tadi X1, X2 lebih besar dari 0, ya pasti hasilnya ada di kuadran 1 saja. Kita lihat kendala yang pertama. Misalnya yang horizontal X1, tumbuh vertikalnya X2. Kita mau pakai XY ya mana boleh-boleh saja gitu. Mana saja. Kemudian garis batas kendala itu dicari menentukan dua titik berbeda, jadi minimal dua titik ya. Ini kita lihat kendala yang pertama. X1 tambah 2X2 sama dengan 20. Nah, untuk mencari dua titik itu kita pakai permisalan. Jadi biar gampang, misalkan X1-nya sama dengan 0, ya. Maka kalau X1-nya 0, kita 2 10. masukkan ya X2-nya 10. Ya. Karena nama titiknya adalah A gitu ya. Kan-nya X1, X2, jadi 0,10. Ini kan baru satu titik ya. Kemudian titik kedua, dibalik aja. Sudah kan ini permisalan X1 sama dengan 0. Sekarang X2 sama dengan 0. Supaya dapat X1-nya gitu ya. Kita gambar dulu titiknya. Titik A. Kemudian X2 sama dengan 0. Ya. Berarti X2-nya 0. X1-nya Berapa? 20. Ya, 20. X1-nya 20. Kemudian ditulis. Nah, jangan sampai terbalik ya. X1 duluan ya ditulisnya 20,0. 20 X1 ya. Ini kita gambarkan grafik titiknya. Baru terbentuk satu garis, kita tarik garis ya. Nah, tadi kan di persamaan itu kan ada tanda lebih kecil sama dengan ya, atau lebih besar sama dengan, tapi kasus ini kan lebih kecil sama dengan ya. Jadi tanda pertidaksamaan itu untuk menentukan daerah arsirannya. Arsirannya. Nah, apakah dia ada di, kalau garis ini kiri garisnya atau kanannya. Nah, ya tergantung kalian lihatnya lah gitu ya, bawah garis atau atas garis yang mana-mana gitu ya. Nah, untuk menentukan arsirannya kita uji ya, uji dengan sembarang titik. Oh ya, yang tadi pakai permisalan yang 1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0 itu biar gampang saja dalam perhitungan.
Tapi kalau kalian menggunakan permisalan yang lain, nilai yang lain, misalnya nggak masalah ya. Misalnya X1 sama dengan 1, kedua, ketiga nggak masalah. Cuma kan nanti perhitungannya agak ribet gitu ya, nggak perlu hitung gitu ya. Soalnya kalau kali nol kan apa-apa yang dikali nol ya nol gitu. Jadi nggak perlu kita lalu pusingkan. Kemudian kembali ke pengujian arsirannya, kita uji ya, misalnya menggunakan titik yang gampang saja, titik 0,0 gitu ya. Nah, kita masukkan gitu ya, jadi kita masukkan X1-nya 0, 2, X2-nya 0, gitu ya. 0 tambah 2 kali 0, apakah lebih kecil sama dengan 20 gitu ya. Ya, kalau betul, berarti Di dia, nah, titik bawah. 0,0 kan di bawah ya. Berarti arsirannya di bawah. Ini ya. Jadi kondisinya benar ya. 0 lebih kecil dari 25. Arsirannya di bawah. Ini kendala pertama ya, ini kendala pertama. Pak, Ya, berarti gimana? titik 11,21 nggak bisa berarti? Titik berapa? Titik, kalau dia lebih besar, gimana deh Pak? Misalkan Tanda lebih besar gimana maksudnya? 10 sama 5, X1 ya 10, X2 nya 5. 10 dan 5. Ya tinggal dihitung aja. X1-nya 10 ya. Ya, 10 tambah 10, 20. Kan lebih besar sama dengan, apa, lebih kecil sama dengan 20 ya. Ya kan Berarti benar kan? tetap ke kiri. Tetap ke kiri. Cuma kan titik 10,5 itu di mana gitu kan? Nah, 10,5, 10 di sini ya. Paling di tengah ini ya. Ya, artinya di sini ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Kayak biar gampang ya hitungannya ya pakai 0,0 sih biar gampang. Oh ya Atau Pak. mau pakai titik 1,1, 2,2 kan gitu. Hmm. Kemudian, nah ini baru kendala yang satu ya, sudah ketemu akhirannya. Kendala yang kedua, ini 3x1 tambah x2 sama dengan 20. Kasih permisalan lagi, x1-nya 0, gitu ya. X2-nya 20 ya. 20. Hmm. Iya. Titiknya misalnya namanya C ya, 0,20. Kemudian permisalan yang kedua, X2-nya sama dengan Kalau 0. X-nya 0, Ini gambar dulu. X1-nya itu X2-nya sama dengan 0 ya. 0. Ya, X1-nya berapa? 6, Nggak usah 6, dihitung desimalnya ya, langsung ya, aja tulis 20/3. 20/3 gitu. 20/3. Repot lagi kalau hitung desimalnya gitu. Heeh, Jadi kalau titiknya 20/3,0. 3. Ya kira-kira saja kan 20 ini kan 20. Bagi 3 ya di sini lah gitu ya. Titik D-nya ya. Ya. Baru tarik garis. Tarik garis. Ya. Oh, ini. Sekarang arsirannya ya. Kita uji gitu ya. 0. 0. Misalnya 0,0 ya. Masukin aja. Dia Kurang kali dari 0 gitu ya. 20. Kurang dari. Gimana? Betul atau enggak? Kurang dari dia. Kurang dari ya, Pak. Ya, betul ya. Garis. Arsirannya ada di Di kiri berarti. kiri ya, kiri garis. Garis samping ya. Wah. Nah, itu kan sudah, jadi kan sudah semua kendala nih. Contohnya kan cuma 2 kendala ya. Nah, sekarang kita tentukan daerah visibalnya. Nah, kira-kira yang arsirannya yang Yang kuning ini kedua. kan, kuning sama pink ya. Iya. Nah, yang sama lokasinya itu di mana kan gitu. Itu adalah daerah visibalnya. Yang lokasinya sama kan ini ya. Iya. Nah, ini kan di sini. Jadi titik, nah ini 0,0 kita sebut O aja gitu ya. O.
D, A. Nah, di sini nama titiknya terserah kalian gitu ya. Mau pakai E, O, C sudah ada. E ya yang belum ada. E, F, ya. G terserah gitu ya. Nah, daerah visible-nya yang hijau ya. Nah, tadi kan ada metode interior gitu ya. Nah, kalau yang grafik itu dia mencari titik-titik ini, titik sudut yang terluar gitu ya, maksudnya ini. Titik O 0,0, titik D-nya 20/3,0, titik A-nya 0,10, dan titik E ya misalnya di sini. Nah, ini kita belum tahu titik E itu berapa gitu ya. Nah, kalau yang interior tadi ya titik-titiknya dia hitungnya di dalam gitu ya. Gitu ya, mencari apa daerah apa titik optimalnya misalnya seperti ini misalnya saya gambar. Nah, jadi titik-titiknya sembarang misalnya kalau yang interior gitu ya. Nah, misalnya titik-titik ini ya misalnya. Ya, dan seterusnya gitu. Ya, itu bedanya ya sama yang grafik dan simplex. Ya, lanjut ya. Kemudian nah, sini. Jadi daerah visible-nya yang hijau ya. Yang hijau. Karena kita apa ya cari titik yang belum kita ketahui ini, titik E. Ya. Titik E. Nah, titik E kan nggak tahu berapa X1-nya, berapa X2-nya. Ya. Caranya, jadi cari garis yang memotong terbentuknya garis E itu ya, titik E. Nah, garis apa saja yang membentuk titik E itu ya. Nah, garis dengan persamaan ini ya, kendala 1 dan kendala 2. A2. Kita substitusikan, nanti dapat nilai X1 dan X2. Nah, seperti ini. Jadi seperti pelajaran di SMA ya, supaya kita menghapus X1 ya kita kalikan, misalnya yang atasnya kalikan 3 Kali, gitu ya, ya. bawahnya kalikan Ya, 1 supaya nanti 3X1 kurang 3X1 kan habis habis. ya. Seperti itu. Atau sebaliknya mau dihapus X2 mana-mana gitu ya. Nah, nanti ketemu hasilnya yaitu 4,8 ya. Nah, nanti langkah substitusinya bisa dilihat di video ya. Kemudian selanjutnya setelah dapat titik-titiknya kita cari nilai dari setiap titiknya ya. Menggunakan fungsi tujuan. Titiknya kita tulis ini fungsi tujuannya ya 3x1 tambah 2x2. Fungsi titik-titiknya ada 4 ya. O, A, E, dan D ya. Jadi tinggal dimasukkan aja untuk mencari fx-nya. Dari titik 0 itu satunya 0, x2-nya tinggal dimasukkan ya. Mendapatkan 0, titik A itu 20, titik E itu 28, titik D 20. Nah, kembali ke soal, tadi kan fungsi tujuannya adalah memaksimumkan ya. Nah, untuk mendapatkan nilai yang optimal dari memaksimumkan, ya caranya ya gampang saja kita cari nilai terbesar dari uh, nilai 4 titik ini ya. Ada 0, 20, 28, dan 20. Mana yang paling besar? Itulah nilai Titik E. optimalnya. Pak, Nah, tadi titik E FX-nya ya. dapat dari mana, Pak? Ya, FX-nya. ini fungsi tujuan dari soal cerita Oh, di awal. Dari oh, keuntungan kan, keuntungan. iya. Nah, nanti bisa dilihat sendiri ya. Iya. Kemudian ini ya, jadi yang maksimal adalah di titik E ya.
Jadi nilai optimalnya adalah 28. Gitu. Oh, tadi kan jangan lupa dikalikan puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Jadi 280.000 Ribu, keuntungannya ya. iya. Dalam penjualan. Kemudian kembali ke kasus tadi. Nah, ini kan itu 4,8 ya. Jadi X1-nya 4, X2-nya 8 ya. X2-nya 8. Nah, jadi balik soal aja ya. Nah, kembali ke slide. Hilang share. Ini ya. Untuk kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi kembali ke sini ya. Jadi ini kan fungsi tujuan tadi ya. Oh iya. Jangan lupa dikalikan puluhan ribu ya. Tadi 28. Jadi 280.000. 60.000. Ya. 10.000. Jadi tadi X1-nya 4. 4 Berarti jumlah yang ini ya. superiornya. Superior itu harus 4. Dan yang standar 8. Ada Ya. 8. Supaya keuntungannya maksimal. Oke, jadi itu kembali ke kasusnya. Jadi, nah itu jadi enaknya kalau menggunakan metode riset operasi, nggak perlu kita coba-coba lagi gitu ya. X1-nya harus produksi berapa, X2-nya harus berapa gitu ya. Supaya keuntungannya maksimal. Tapi dengan menggunakan metode riset operasional ya, kali hitung langsung ketemu nilai optimalnya. Ya. Kita kembali dulu ya. Ini ya, langsung ketemu nilai optimal. Jadi nggak kita coba-coba X1-nya 3, X2-nya harus berapa ya supaya nilainya maksimal. Gitu. Tapi kan kita melihat juga keterbatasan bahan baku ya, jadi kan agak sulit itu menebak nanti. Kalau kita buat misalnya 3, berapa ya? 9 gitu ya. Apakah bahan bakunya cukup atau enggak? Enggak tahu gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini nanti bisa yang contohnya bisa dilihat di video aja ya. Mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah yang contoh yang ini karena ada kendala yang bentuknya persamaan ya. Kalau tadi kan contohnya adalah tidak samaan semua ya. Ini kan ada. Persamaan. Jadi kalau bentuknya persamaan dia nggak pakai artiran gitu ya. Jadi sudah di garis itu. Ya. Kan seperti di awal kan untuk mencari apa ya artiran ya. Itu ada pengujian ya. Nah, Pak. Kalau tadi saya kembali ke slide tadi. Dulu kakaknya. Nah ini kan tadi ini kan persamaan yang ditulis ini kan sama dengan ya. Jadi kan kira-kira kan bentuknya seperti ini kan tadinya kendala yang tadi yang ketiga tadi. Jadi hasilnya cuma garis saja tanpa ada artiran. Jadi tidak perlu ada pengujian. Ya. Dia berupa garis. Sekarang kita coba lihat. Ini nggak ada animasinya ya. Jadi ada 3 kendala ya. Ini kendala 1 dan 2. Ya seperti biasa cari titik-titiknya 2 titik ya.
Misalkan 0,0 gitu ya, gampangnya 0,0. 8,0. Nah, nanti setelah digambarkan hasilnya seperti di ini, gambar ini. Jadi kemudian karena ada, nah ini kan daerah visible ya, arsirannya. Daerah visible untuk kendala 1 dan kendala 2. Tapi karena ada 3 kendala, kita harus cari lagi daerah visible yang cocok untuk 3 kendala ini ya. Jadi dari 3 kendala ini, kita gambarkan. Nah, kalau tadi nilai persamaannya 4x1 tambah 8x2 sama dengan 20 ya, pakai persamaan ya. Jadi titik-titiknya seperti ini. Jadi 0,2,5 gitu ya. Dan titik yang kedua adalah 5,0. Jadi nggak perlu kita cari arsirannya lagi gitu ya untuk kendala ketiga. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi garisnya nah, titik E di sini ya kira-kira gitu ya. Nah, kalau saya kembali ke gambar ini, misal gambarin ya, kan, misalnya anggap gini aja ya gitu ya, titiknya tadi kan gini ya. Ini misal saya kasih titik, titik, ini ada titik merah, ini ada biru, ada hijau. Nah, dari arsiran yang daerah arsiran ini kan daerah visible untuk kendala 1 dan 2 ya. Nah, setelah ditambahkan kendala ketiga ya, jadi berupa garis ya. Nah, daerah visible-nya itu adalah titik dari titik warna biru sampai hijau ya. Nah, jadi nah, saya gambarin. Jadi titik yang biru sampai hijau ini adalah daerah visible-nya ya. Karena garis titik biru sampai hijau ini yang masuk ke dalam daerah arsiran ya. Jadi daerah visible-nya berupa garis ya, bukan berupa bidang ya. Bidang. Kembali ke yang tadi ini. Jadi daerah visible-nya itu adalah yang titik yang dicetak tebal ini, G dan sampai F ya. Setelah itu kita tentukan nilai dari titik-titiknya menggunakan fungsi tujuan. Kalau G itu kita dapat nilainya 6, kalau F dapat 15 ya. Di sini soalnya adalah minimumkan ya, minimumkan. Jadi cari nilai yang paling kecil ya. Dari titik G atau F itu yang mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah titik G ya. Berarti 6 gitu. Kemudian nah ini perlu diketahui juga kejadian khusus ya. Di sini ada contoh yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja di fungsi tujuan ya. Fungsi tujuannya berbeda ya. Yang sebelumnya keuntungan untuk cairan standar itu adalah 20.000, sekarang kita ganti dengan 10.000 ya keuntungannya. Otomatis kan bentuk fungsi tujuannya kan berbeda ya. Nanti akan mempengaruhi perhitungan dari nilai setiap titik ya. Untuk yang lain kendalanya sama gitu ya. Jadi karena kendalanya sama, otomatis gambarnya sama juga ya. Daerah visible-nya sama juga. Yang membedakan cuma di FX-nya saja. Untuk kendalanya tetap sama. Kembali di copy saja tadi ya. Jadi gambarnya sama ya, daerah visible-nya sama. Yang warna hijau ya, warna hijau. Titik E-nya tadi 4,8. Kita substitusikan tadi. Sekarang kita lanjut ke perhitungan titik-titiknya.
untuk nilai fungsi tujuan ya. Karena fungsi tujuan yang berbeda, ya pasti nilai titiknya berbeda juga. Kalau titik O ya 0, titik A tinggal dimasukkan aja ya. Berarti 3 kali 0 tambah 10 ya. 10 gitu ya. Kalau 4,8 20, kalau D 20 juga. Nah, tadi kan soalnya maksimumkan ya. Kan, nah, cari nilai yang terbesar ya, ada 2. Ada 20. Yang jelas keuntungannya pasti 200.000 ya kali 200.000 puluhan ribu. ya. Hanya saja yang harus diproduksi itu, nah karena 20 ya, nah bisa mana-mana gitu ya. Nah, jadi bisa produksi superiornya 4 gitu ya, standarnya 8, atau Ada yang superiornya 20/3 gitu ya, dan standarnya 0. Gitu. Ini kita lihat ya. Jadi ini titik E dan D. Jadi titik E dan D. Jadi nilainya nggak mesti juga 4,8 ya, dan 20/3. Bisa titik yang lain juga, selama dia ada di garis E sampai D gitu ya. Dan saya gambar titiknya. Nah, titik. Misalnya ada titik di sini gitu ya. Nah, titik juga gitu ya. Nah, menurut kalian titik ini kan ada 5 titik nih. Nilai fx-nya berapa menurut kalian? Ya, titiknya sepanjang garis E sampai D. Kira-kira nilai fx-nya berapa? 20 Pak. Ya, tetap 20. Pokoknya titik manapun yang ada di garis E dan D itu tetap nilainya 20 ya. Tetap keuntungannya 20. Ya, logikanya. Jadi nggak mesti 48 dan 20/3, bisa yang lainnya. Tinggal dicari aja titik yang atas merah atas ini berapa itu ya. Cari aja. Kemudian yang dicat tebalnya garis merah ini. Jadi penyelesaiannya banyak gitu ya. Berhingga karena kan banyak nih titik antara D dan E seperti itu. Jadi tak berhingga selama titik-titiknya ada di garis D sampai E gitu ya. Kemudian kasus yang lain, kita lihat langsung grafiknya saja ya. Nanti kalian coba. Untuk kendala ini ada 2 kendala ya. Di sini minimumkan ya. Di daerah visible tak terbatas. Kendala 1 dulu kita gambar dapat 2 titik ya, 0,3 sama 3,0 garis. Kemudian uji arsirannya apakah di bawah atau di atas gitu ya. Kalau kita pakai 0,0 kan 0 tambah 0. 0 lebih besar dari 3, oh salah gitu ya. 0,0-nya di sini, berarti sebaliknya di atas. Ya. Sekarang kendala yang kedua, X1 kurang 2X2. Kita hitung titik-titiknya, ini dapat titik-titiknya. Kita uji ya. Uji lagi dengan 0,0 itu yang gampang itu. 0 kurang 2 kali 0. 0 lebih kecil dari 4. Betul atau enggak? Betul. Betul. Kiranya Berarti ke ke atas dia. ya. Garis. Jadi kenapa enggak diarsir? Di bawah kan ada batasan yang kendala ketiga ya. Di 1, atasnya. 2, Betul, besar betul. mana. Tadi, nah kira-kira arsirannya mana? Biru
sama kuning yang daerahnya sama. Ya. Yang sama adalah yang hijau ini ya. Titik A, B, D gitu ya. Iya. Jadi tak terbatas sampai ke atas ini tetap parkirannya gitu ya. Oh, iya betul. Jadi nggak seperti tadi. Tadi kan dia seperti ruang Ya. titik-titiknya terhubung semua gitu ya. Nah kalau ini kan nggak terbatas nih sampai atas ini artirannya. Gitu. Kita hitung titik-titiknya A, B, dan D ya. Dengan fungsi tujuan. Kalau yang A 9, yang B 6, yang D 8 ya. Ini minimumkan ya. Berarti yang paling kecil ya. 6. Yang Yang 6. Ya, berarti 6. titik D yang paling optimal ya. Terus titik B 3,0. Ini daerahnya ya, titik minimal. Kemudian contoh yang sama, tapi di sini maksimumkan tuh ya. Kalau tadi kan minimumkan. Berarti yang terbesar. Iya, terbesar. Terbesar. Gambarnya sama ya. Cuma di perintahnya aja maksimumkan. Kita cari titik A kan sudah ketemu tadi ya. 9. Titik B 6. Titik B 8. Nah, mana yang maksimum gitu. Yang 9. Tapi Ya. ada lagi yang lebih besar dari 9. Ya, ternyata ada lagi yang lebih besar dari 9 kalau kita coba titik yang lain ya. Misalnya kita coba titik ini 0,4 Ada banyak ya. kemungkinan. Iya, banyak kemungkinan. Nah, kalau 0,4 misalnya saya gambar. Nah, 0,4 kan yang kira-kira di sini ya. Itu 12. Ternyata lebih besar dari 9 ya. Coba lagi yang lain. Ya. 0,5. Misalnya itu 0,5 di sini ya. Nah, lebih besar lagi. Terbatas. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi makin besar ya. Coba yang lain lagi lebih besar lagi pastinya. Jadi kesimpulannya Tak terbatas. tak terbatas, tidak bisa diselesaikan. Jadi kalau ketemu kasus seperti ini langsung aja jawab tidak ada daerah penyelesaian, tidak bisa diselesaikan ya, dan tidak ada. Ya karena semakin atas kan nggak tahu kita sampai mana batasnya, terus tak terbatas, ya nggak tahu sampai mana atas. Karena terarsir semua. Gitu. Ya kalau ketemu kasus seperti ini jawabannya tidak ada penyelesaian. Kemudian contoh yang lain soal tak visible. Ya. Karena di sini maksimumkan ada 3 kendala ya. Kendala. Kendala pertama cari titik-titiknya dulu, 2 titik. Kendala kedua cari titik-titik. Kita garis parkirannya tinggal diuji aja ya. Ke kiri. Ke atas ya, ke kiri. Sama yang sama ya. Sama kan ini ya. Biru sama kuning ya, mana yang sama. Coklat ini ya. Daerah visibalnya untuk kendala 1 dan kendala 2. Kendala 3. Terus ada kendala 3 sekarang. Kendala 3. Kendala 3 kan X1 lebih besar sama dengan 4 ya. Nah, seperti ini kan X1-nya di mana? Kan di sini ya 4 ya. Di kanan. 4 kanan ya. Kalau persamaan seperti ini kan ya bentuknya kalau X1 lebih besar sama dengan 4 berarti kan garisnya vertikal gitu ya. Iya, vertikal. Kalau ketemu X2 lebih kecil dari 4, ya berarti garisnya horizontal kalau X2 ya.
Ya, ini kita gambarkan. Sekarang arsirannya kita uji ya. Misalnya yang gampang aja tadi 0,0 ya. Ke kanan. 0 lebih besar dari 4. Salah ya. Salah. Ke kanan. Oh, ya enggak ada. Sekarang Itu kita saya. satukan ya arsirannya antara kendala 1, 2, dan ya, ternyata nggak ketemu ya. Iya, nggak ketemu ya. Yang keempat, kendala ketiganya ke kanan. Kalau seperti ini, ya solusi jawabannya tidak ada penyelesaian Tidak ada model. daerah visible. Ya, tidak ada daerah visible. Dan otomatis kan nggak bisa diselesaikan juga kan. Kecuali kendala 3 ini tandanya jangan lebih besar tapi lebih kecil tuh. Kecil Baru bisa. Baru dia ada. di coklat. Baru bisa ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, yang redundan. Oh, redundan. Ini contoh yang kemarin itu yang pakai LAN itu ya. Jadi hasil dari apa, model matematis yang kita manipulasi ya, pakai LAN gitu ya. Yang bentuknya sesuai dalam bentuk model standar program linear. Jadi maksudnya redundan ini itu terjadi apabila terdapat satu atau lebih kendala yang tidak berpengaruh terhadap daerah visible-nya. Jadi maksudnya di sini ada kendala yang Kamu. Oh, bukan. bisa kita tulis, bisa kita hapus, daerah visible-nya tetap itu, gitu ya. Nggak berubah, nggak berpengaruh terhadap daerah visible. Nah, kita gambar seperti ini ya, daerah visible-nya kan yang diarsir ini ya. Di sini kita lihat ada persamaan nih, 2Y1 tambah 3Y2 sama dengan 1. Nah, ini kendala berapa nih? 2Y1, kendala 3 ya. Kendala 3. Nah, ini kendala 3 ini misalnya yang 2Y1 tambah 3Y2 sama 1. Misalnya kita hapus, kira-kira daerah visible-nya sama nggak? Sama. Sama. Sama ya. Ya. Ini mau ada, mau kita hapus, ya nggak pengaruh gitu ya. Nah, itu yang kita istilahkan dengan redundan. Ya. Jadi ya dihapus mau ada ya sama aja gitu ya. Nah, karena pengaruh itu kendala yang ini Y1 tambah 4 Y2 sama dengan 4 dan kendala yang 3Y1 tambah 2Y2 sama dengan 3 gitu ya. Ini mungkin itu saja sih kalau ini ya. Kira-kira ada pertanyaan? Ini masih bingung. Yang bertanya tentang metode grafik. Ya. Mungkin saya informasikan dulu, jadi ada podcast ya saya adakan untuk metode grafik ya. Saya buka di hari Kamis ya, jam setengah 2 sampai setengah 4. Pertemuan 3 aja materinya, Pak. Tentang grafik aja, tentang grafik aja. Ya dari awal juga bisa kan ya dipelajari ya kan yang grafik juga. Nanti ya harapan saya kalian belajar dulu ya gitu ya. Jadi sengaja nggak hari ini ya, setidaknya kalian pelajari dulu. Gitu. Ya, makasih, Pak. Gimana, ada pertanyaan? Kak, boleh dijelasin ulang yang di contoh 2.7 soal 2.2 itu, Kak? Saya belum tadi soal jaringan Yang mana 2 titik? yang di awal. 2.2. Nah, nomor berapa ya? 2.2. Saya nggak hafal. Yang ini? Apa ya? Yang mana? Belum ngerti anunya, Pak. Soalnya tadi jaringan, jadi saya belum dapat di sininya. Oke. Yang mananya yang belum ngerti? Mulai dari mana? Perlu dijelaskan. Mulai dari mana? Ya, halo? Iya, Pak.
Yang mana yang perlu dijelaskan? Bentar, Pak. Hmm. Masih bingung cara nentuinnya, Pak. Jadi saya nggak tahu harus jelasinnya dari mana. Boleh Tentuin diulang? yang mana dulu? Oh, dari sini ya, contoh ini. Iya, Pak. Hmm. Soalnya nggak ngerti, saya baru masuk tadi. Jadi ini kendalanya dulu ya. Iya, Pak. Jadi ini bisa langsung aja kita lihat model matematisnya ya. Ini seperti ini. Jadi ada dua kendala. Karena ada dua kendala, otomatis setiap kendala ini kita gambarkan dalam bentuk grafik ya. Seperti ini. Yang kendala pertama itu, nah jadi setiap kendala itu minimal harus kita cari dua titik ya, supaya membentuk satu garis. Ini kendala pertama tadi, X1 tambah 2 X2 sama dengan 20. Kita cari, untuk mencari dua titik itu pakai permisalan ya. Mau pakai permisalan angka yang bebas gitu ya. Yang gampang itu pakai 0 gitu ya. Misalnya X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya berapa gitu ya. X2-nya 10 ya. Dan titiknya adalah 0,10. Ya, jangan sampai terbalik ya. Kan X1 dulu yang disebut ya. X1-nya berapa? 0, X2-nya 10. Kemudian ini kan baru satu titik ya. Jadi minimal dari satu kendala itu ada dua titik. Itu titik kedua, kita gambar dulu. Itu titik kedua, misalnya X2 sama dengan 0. Jadi nanti kalau kalian mau pakai 1, 2, 3 ya bebas, nggak masalah. Cuma kan harus kali lagi ya, dua kali, misal pakai angka 8 ya, 2 kali 8 kan agak ribet jadinya, 18, 16, 20 kurang 16, seperti itu kan agak ini ya hitungannya. Daripada 0 kan lebih gampang. Kalau X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya udah berapa? 10 ya. 20. Maka titiknya adalah 20,0 ya. Baru kita garis ya. Seperti itu. Kemudian tadi kan tandanya kan ada lebih kecil sama dengan ya. Nah, tanda lebih kecil sama dengan itu untuk menguji arsirannya, apakah dia ada di bawah garis atau di atas garis ya. Kalau ini kita uji misalnya menggunakan titik 0,0 ya gampangnya. X1-nya 0 ya. Jadi uji ya. Jadi uji titik 0,0 gitu ya. Jadi X1-nya 0, X1-nya 0 dan X2-nya 0 gitu. 0 tambah 2 kali 0 ya, 0 sama dengan 0 ya. Tadi kan tandanya lebih kecil sama dengan ya. Lebih kecil sama dengan, apakah 0 lebih kecil sama dengan 20? Kalau iya berarti arsirannya di bawah ya. Di mana lokasi titik 0,0 itu kan ada di bawah garis ya. Berarti dia arsirannya ada di bawah garis. Apa dengar suara saya? Tadi sempat hilang, Pak, tapi udah kedengaran Oke. sekarang. Ini ya macet juga nih tadi. Oke, lanjut ya. Jadi kita uji ya arsirannya untuk menentukan arsirannya apakah di bawah garis atau di atas garis dengan titik 0,0 ya gampang. 0 tambah 2 kali 0 apakah lebih kecil sama dengan dari 0, 20? Iya gitu ya. Berarti arsirannya ada di bawah. Saya close dulu ya sebentar. PPT-nya nih error nggak bisa next.
Apa di sana slide-nya jalan atau enggak? Oh, slide bisa lihat. Masih di kayak sebelumnya, Pak. Saya nggak bisa next. Saya close dulu ya. Oh iya, Pak. Ini. Putar saya hang kayaknya. Ya, halo? Saya dengar saya. Dengeran, Halo? Pak. Dengar? Mungkin slide-nya saya Kedengeran, nggak Pak. bisa. Slide-nya tapi yang nggak pindah, Pak. Masih di Ya, ini yang halaman. nggak tahu nih komputer saya apa nih. Kalau saya close semuanya nggak bisa juga nih pakai task manager. Atau mungkin nanti bisa dibaca saja ya, atau diulang nanti kan videonya kan saya upload lagi ya nanti video diskusi ya. Mungkin tadi bagi yang bertanya tadi yang yang kurang jelas ya tadi ya jaringannya. Iya, Pak, ya. Mungkin nanti bisa saya upload lagi nanti video yang ini video diskusi kita ini. Nanti bisa dilihat kembali ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa klik juga nih. Nah, mungkin saya klik tombol off. Mungkin itu saja ya. Atau ada yang bertanya? Yang lain lagi? Untuk Boleh nih. katanya pusdesnya Pak hari apa ya? Hari Kamis. Jam berapa ya Pak? Jam 1:30 sampai 3:30. Kalau jam 1:30 kita ada kuliah soalnya Pak tata kelola IT. Nggak anu ya. Itu kuliah pilihan ya. Iya Pak. Kira-kira jam berapa biasanya? Soalnya kemarin saya lihat jadwal saya nggak tahu sih karena saya nggak tahu kan ada yang ngambil MKP gitu mata kuliah pilihan. Karena di jadwal kan saya cuma lihat semester 5 gitu kan. Ternyata di jam 1:30 nggak ada semester 5. Kalau gitu jam berapa kira-kira? Ada saran apa? Gimana jamnya? Selesai Isa boleh Pak? Bisa. Kalau yang lain gimana? Terlalu malam ya. Sore Iya, gimana? Pak, terlalu malam. Terlalu malam. Sore aja gimana? Sore? Boleh Pak. Kalau sore ada yang ngambil PWL, Pak. PWL. Iya, Pak. Matkul PWL. Terus ganti hari. Pak. Bagaimana kalau Jumat pagi? Jumat pagi bisa. Nggak ada kuliah? Nggak ada kuliah ya? Cek dulu. Kalau Jumat pagi saya ada kuliah TBA. Ada. Ya ada TBA Pak, jadi nggak bisa. Oke. Ya, mungkin yang kosong lah.
Jumat siang. Ini hari Jumat siang full, Pak. Yang Oh, kelas iya. A sama kelas B-nya. Habis jam 10 gimana? Jam 10 tuh ada jam, ada yang ada jam. Ada ya metnem kan, kalau nggak salah ya. Oh, Apa meeting guys? Gimana? Jam berapa? Jadi, Sabtu ya bisa aja sih Sabtu. Kalau Sabtu ada nggak apa-apa libur. Bisa sih Pak. Bisa aja Bisa, ya. Pak. Nggak apa-apa. Itu aja ya. Atau mau malam tadi gimana? Malam tadi. Lalu malam Lalu malam. Iya. Sekarang setengah 8 ya. jam 8. Hari apa, Iya. Pak? Kalau malam? Tadi sarannya Kamis tadi. Aduh. Tadi ya yasinan ya. Pak, nggak Aduh. bisa dibebasin jamnya, Pak. Iya, Pak, diperpanjang mungkin, Pak, durasinya. Maksudnya Biar dibebasin buat temen-temen. kapan-kapan bisanya attempt gitu Pak. Ya, Pak. Karena sifatnya kayak kuis. Jadi biar nanti tunggu jawaban temennya nanti. Oke, Sabtu aja ya. Atau mau Rabu besok. waduh. Cuma 3 soal. Mana Sabtu aja? Biar ada waktu belajar. Bisa Pak kalau Sabtu. Sabtu ya. Jam berapa? Jam 10 bisa. Ada praktikum kayaknya. Minggu depan praktikum, minggu depan. Minggu depan praktikum sih. Oh, minggu depan. Satu Oh, kali macam praktikum tuh. dulu. Oh iya, macam tuh. Ya udah Sabtu aja, woi. Ya, Sabtu aja ya. Boleh deh, Pak, Sabtu kayaknya. Sabtu kan libur juga. 10 ya. 10. Sekarang Pasti- Sabtu dah Pak. Ya fix ya Sabtu jam 10 ya. Siap. Kalau kita ada pertanyaan lagi? Saya akhiri. Baik, boleh tanya. Pak, ada yang mau menyampaikan, Pak? Ya, Menyampaikan. Ayo, Ji. Oh, Ji. pakai perantaran. Mantap. Tadi Oji katanya mau menyampaikan, Pak. Nuni nggak jadi panitia hari Sabtu. Tanggal 11 kan, ya? Tanggal berapa PKKMB ini? Jumat. Besok hari Jumat Sabtu. pagi. Jumat, Gimana? Yun. Tanggal berapa ya? Kan daring kan? Daring kan? Kita dua maba kan? Nah, Bisa kok bisa. Tanggal berapa PKKMB itu, Pak? hari Jumat. Kalau kita di Prodi Jumat jam 9 sampai jam 11. Oh iya, ada, Pak. Daring kan? Daring. Pakai Zoom. Cuma Iya, nanti bisa kan ketemu maba langsung. coba kita batasi kan karena kuota Zoom ini kan 100 orang gitu ya. Jadi 20 dosen, 20 panitia. Nah, sisanya mahasiswa baru kan nggak mungkin masuk semua kan. Live lewat YouTube. Biasa kayak gitu. Pak, kapan jadinya, Pak? Hari Sabtu. Jam berapa, Pak? Jam 10 rencana. Kasih, Pak. Iya, jam 10 ya.
Oke, Pak. Gimana tadi Kayaknya yang mau bisa. menyampaikan apa? Ini Pak yang mau menyampaikan nih, Udah. nggak mau ngomong-ngomong nih Pak. Oji, mana Oji? Dia bisu mungkin Oji nih. Astaga Ande. Kalau nggak bisa mic-nya bisa diketik, Oji. Ya, Ji, ketik aja, Ji. Perlu saya pakein nih, Ji. Aduh, Oji. Nah, itu Oji ketik Tapi kayaknya, Pak. live itu. Oh, bukan. Tapi ini Malam aja, Pak. Kamis malam katanya Pak. Katanya Kamis Oji. malam. Biasanya kesepakatan kalian aja sih. Nggak bisanya. Kalau malam itu tadi jam berapa ya, Pak? 8. Jam 8. Depan. Mau jam 8 ketiduran. Ya, pemanasan dulu sebelum tidur kan. Pemanasan dong. Mantap, mantap Pak. Biar enak tidurnya. Gimana? Saya cukupkan sekian ya. Jadinya kapan nih Pak? Jadi kapan? Oh, Kamis jadinya malam. Kamis Iya. malam. Oh, oke. Sabtu. Maaf Pak, putus-putus tadi suaranya Pak. Nah gimana nih? Kamis malam atau Sabtu? Katanya Sabtu jam 10. Nah, kan bingung. Tadi ada yang tambah lagi tadi. Sabtu udah biar ada buat belajar. Oke Pak, Sabtu dah. Aja ya. Ini banyak yang setuju Sabtu ya. Ya, Kalau santai. malam kayaknya ini. Ya, Kalau Pak. malam saya bisa cepet tidur, Pak Sarah. Aduh, Ande. Ya, karena di rumah aja tetap tidur ya. Canda, Pak, canda. Oke ya, satu aja ya. Oke, gas, Pak. Oke. Gas. Begitu saya tutup aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Siapa sekret? Itu siapa cekrek itu? Siapa sekret? Dari